Coba telepon dulu ya. Apa? Coba telepon dulu. Tadi udah bangun emang? Belum sih. Tadi udah bangun? Lagi. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Telepon nggak ada. Oh lah. Oke, kita nomor jauhnya dulu ya. Oke. Dia masih hidup ya. Curiga nih kayaknya. Kayaknya belum bisa nyalain. Oh, udah deh. Kayak kunci jawabannya ada kawan. Oh ya. Panik benar panik banget. Oke. Maaf. Udah dibaca belum? Udah. Jadi kita punya bola isolator. Dia jarinya R. Rapat muatannya rho. Oke. Terus bayangin ada sebuah permukaan bentuknya tapi silinder. Di mana panjang silinder dan jari-jari silinder adalah R0. Ada informasi penting. Dia bilang apa? L lebih besar daripada 2R dan R0 lebih dari R. Berarti kalau kita gambarkan, ini ada bola. Jari-jarinya. Oke. Jari-jarinya adalah R. Oke. Kemudian kita bayangin kita kayak punya sebuah silinder di mana jari-jarinya lebih besar daripada bola tersebut dan panjangnya lebih besar daripada dia meter, gitu kan? Oke. Nah, berarti dengan kata lain, bola tersebut ada di dalam silinder seutuhnya. Seutuhnya ya. Oke. Yang diminta apa ya? Flux tembakan total kan? Ya. Oke. Dari bola, oh kalau yang asli nggak masalah ya. Gimana nyari Ki? Kalau untuk isolator, integral rho dV, betul? Karena kita mau total dari 0 sampai R besar, betul? Ya udah, rho-nya boleh keluar. Integral dV kan 4pi R apa? Banyak F kecil. Kan dia mau total. Kalau total kan berarti dari yang namanya integral kan Kalau awal. permukaan gak usah dibuat, makanya F kecil. Iya, tapi kan ini maunya apa? Total bolanya. Oh, jadi ukuran permukaan gak usah juga segede bola. Enggak, dia nggak bilang Gauss, bola. Bola. Ya enggak, bukan tentukan key and close di Gauss kecil, tapi kan ini bola. Bola kan paling gede cuma R besar. Jadi oh. Nah, apa itu batas itu apa? Ujung-ujungnya kan? Ya. Karena kita tahu integral dV atau gini deh, gak usah pakai batas dulu deh. Oke. Karena rho-nya konstan, jadi gini kan? Berarti batasnya batas R. R paling kecil berapa? R paling besar di sini berapa? Iya, udah kan dia mau total. Kalau yang batas R kecil tuh apa? Itu berarti dia mintanya cuma di sini doang nih. Oh. Ini kan R kecil, jadi dia nggak nggak semua bolanya kan, dalamnya kan. Ya. Udah ngerti? Oke, berarti rho-nya keluar 4pi keluar, integral super R kuadrat sepertiga R pangkat 3 masukin batas 0R. Jadi kita punya 4/3 pi R besar pangkat 3 dikali rho. Paham? Tadi? Kalau ini R-nya R kecil.
Ya ini kan devi partisi atau devi partisi dalam bentuk R besar. Partisi kan potongan kan emang kalau kita emang integral dari tiga berapa? Ya nol. Apa tiga kan yang namanya integral pasti variabelnya itu variabel yang bisa diganti-ganti. dx, dr bukan R besar kan? Ngerti nggak sih? Karena R kan bisa di mana aja gitu ya apapun. Enggak, yang coba deh. Kan kita pernah ketemu integral kayak gini. Integral dr besar, di mana R besar jadi bola. Ya nggak pernah lah. Pasti kita maunya, Karena bolanya kan dari bola kosong gitu. iya, masa kita mau mengintegralkan sesuatu yang kosong. Jadi R-nya, di mana R-nya itu variabel yang kita mau integralkan kan. Ngerti? Oke, yang A udah gitu doang. B minta apa? Tentukanlah flux medan listrik pada permukaan tertutup. Berarti keseluruhannya. Dari silinder. Dari silinder ke bola Silinder punya berapa sisi? tiga. Tiga. Berarti sebenarnya dia ngitung apa? Flux sisi satu ditambah flux sisi dua ditambah flux sisi tiga. Betul? Karena bolanya di dalam. Nggak tahu. Udah? Ngerti? Oke. Oke. Ini kan sama dengan apa? Integral tertutup. E dot dA. Ya nggak sih? Betul? Ngerti? Jadi flux totalnya adalah integral tertutup E dot dA. Sepakat? Ingat nggak? Integral tertutup E dot dA sama dengan? Nah, iya. UN plus per epsilon 0. Ada berapa muatan di dalam silinder ini? Ya di bola semua kan? Iya. Ya udah itu jawabannya. Berarti 4/3 PR pangkat 3 rho dibagi epsilon. Karena di silindernya nggak ada muatan. Karena muatannya cuma ada di dalam bola ini aja kan? Paham? Ngerti? Sekarang C. Apa? Pendek-pendek itu. Ya, sekarang C ya. C minta apa? Total flux yang menutupi tutup dan alas silinder adalah theta 0. Jadi kita tahu apa? Kalau anggap aja satu itu alas ya. Satu itu alas. Dua itu selimut. Tiga itu tutup. Oke? Berarti dia bilang flux 1 tambah flux 3 itu nilainya adalah flux 0. Betul? Ya. Flux yang tutup sama alas adalah flux 0. Betul? Yang diminta adalah flux yang selimut. Ya udah. Tadi kan kita tahu. Flux alas ditambah flux tutup ditambah flux selimut sama dengan integral tertutup E dot dA. Benar nggak? Oke, ini saya berapa dapatnya? 4/3 pi R kuadrat rho dibagi epsilon 0. Betul? Karena R pangkat 3 maksudnya. Oke, karena tadi kita tahu ini disebutnya sebagai flux 0 ditambah flux selimut sama dengan 4/3 pi R besar pangkat 3 rho dibagi epsilon 0. Ya udah, dapat dong flux selimutnya. Flux satuannya apa? Satuannya flux Newton per kolom meter kuadrat. Kita punya ya 4/3 pi R pangkat 3 kali rho dibagi epsilon 0 dikurangin flux 0. Satuan jangan lupa Newton per kolom meter kuadrat. Paham? Udah. Terus yang nomor 3-nya? Ya. Nomor 3-nya itu potensial listrik ya. Bentar. Ada ini. Oke. Udah dibaca belum? Udah. Yang saya pernah bilang kemarin, kalau kita diminta untuk mencari gaya kolom, medan listrik, potensial listrik, hal pertama yang harus kita tahu adalah muatannya itu muatan apa? Bukan muatan titik atau kontinu. Kenapa? Karena ngerjainnya beda. Kalau soal ini muatan apa sih atau kontinu? Karena tidak ada ukuran dari si muatannya. Ukuran itu panjang, lebar, tinggi, jaya, diameter.
kolom luas, nggak ada kan? Ya udah, berarti menurutnya ya. Nah, dia gunakan acuan di mana? Acuan 0 di hingga. Betul? Sekarang pengamatnya titik A. Oke, coba lihat. Kita mau tahu V di titik A ya. Lihat, di titik A ada berapa muatan pengganggu? Dua ya. Berarti sama dengan VA akibat 1 ditambah VA akibat 2. Skalar. Berarti langsung jumlahin. Masih ingat nggak? V untuk kasus muatan titik dengan acuan infinite. Apa rumusnya? K Q per R. Gitu ya? Ya udah. K Q per R. K-nya boleh keluar ya. 9 kali 10 pangkat 9. Tanda min, tanda plus masukin jangan. Kalau ngitung V. Wajib karena dia skalar. Oke. Min 2 kali 10 pangkat min 9. Berapa jarak A dengan 1? 8. Ini udah meter kan? 8. Ditambah Q2, 8 kali 10 pangkat min 9. Berapa jarak A dengan 2? 10. Udah. Berarti kita punya 9 dalam kurung min 1/4 ditambah 8 per 10. Paham? Udah, berarti 9 dikali. Berapa? 20 ya dia? 20 ya. Berarti min 5 ditambah 16. Betul. Berarti 9 kali 11 ya. Apa? Oh iya, benar. Benar. 4 jadi 20 kali 5. Betul nggak sih? Betul kan? Ya yaudah. 16 kurang 5, 11. Kali 9, 99. Betul? Per 20. Satuan jangan lupa. Oh. Ngerti? Terus B-nya. B-nya minta apa? Usaha. Coba lihat catatan. Apa rumusnya Word? Word itu rumus aslinya adalah delta EK. Betul? Tapi khusus untuk gaya yang bersifat konservatif. Kebetulan gaya kolom itu termasuk gaya yang bersifat konservatif. Pada kasus gaya konservatif, delta EK-nya pasti akan sama kayak negatif delta EP atau sama aja negatif delta U. Dengan kata lain, pada kasus gaya kolom, work dapat dicari menggunakan negatif delta U. Paham? Oke. Oke, kita lihat. Dia minta di mana? Membawa muatan Q3. Q3 awalnya di tahingga ke titik A. Oke. Kan ini delta ya. Yang namanya delta berarti kan akhir kurang awal. Akhirnya di titik A. Awal di tahingga kan? Betul? Berapa? U tahingga 0 kan? Berarti kita tahu work-nya adalah minus UA. Oke, coba kita perhatikan Timothy. Ketiga, berdasarkan soal, menurut Timothy Q3 itu muatan uji atau bukan? Apa itu muatan uji? Muatan yang diletakkan tepat di titik pengamatan. Apakah Q3 ditaruh di titik pengamatan? Iya. Iya, karena kan tadi kita awalnya ngamatin di A kan? Karena Q3 itu muatan uji, kalau muatan uji, kita boleh bilang kalau UA sama dengan Q3 dikali V di A. Paham? Ya udah masukin Q3-nya berapa? 3. Berarti min 3 kali 10 pangkat min 9 dikali 99 per 20. Paham? Berarti sama dengan berapa ya? 3 kali 9 berapa? 300 kurang 3 ya? 297 ya? Min 297 per 20 kali 10 pangkat min 9. Satuannya adalah joule. Paham? Ngerti?
Ngerti kan? Kalau yang apa yang buat muatan titik yang kaki satu gitu apa? Iya, itu sama. Coba Timothy hitung. Nanti coba hitung di rumah. Kalau Timothy hitung manual, UA. UA kan tetap ada Q3 kan? Berarti kan UA itu sama aja U31 tambah U32. Betul? Coba hitung. Pasti jawabnya sama kayak ini. Pasti. Kenapa? Karena Q3-nya muatan uji. Jadi boleh pakai Q kali V. Karena kita sebelumnya udah ngitung V di titik A. Paham? Kalau nggak percaya cobain aja. Word sama dengan min. Q3 dikali UA. Min. Kan depan ini min tuh. Min UA kan? Oh iya. Min UA. Nah, UA-nya sendiri adalah U3 karena 1 ditambah U3 karena 2. Coba deh jawab. Dikerjain. Pasti jawabnya sama ini. Pasti. Karena Q3 muatan uji, kita boleh pakai ini. Kalau misalkan Q3 bukan muatan uji, ya manual pakai ini. Ngerti nggak? Pan? Yang kayak ini kan. Ya, U Di yang ini masih tetap ini yang ini. Kayak gini kan? U21, kan ini karena bukan muatan uji. bukan, karena kita belum hitung di sini kan. Kita taruh di tempat yang baru kan. Baik Ya, nggak? jadi ini muatan uji Muat, baru. bukan. Pokoknya yang namanya muatan uji yang muatan yang ditaruh di pengamat. Jadi kita udah ngamatin titik tersebut, terus tahu-tahu ada muatan Main ditaruh maksudnya di situ. jadi pengamat barunya. Ini bukan ya apa aja ini bukan buat uji aja gitu udah gampang. Tapi pengamat juga. Iya enggak, kita ngamatin ini bukan titik pengamat itu titik yang tidak ada muatannya. Misalkan kita Oh mau iya. hitung misalkan U di 3, ya berarti bukan bukan titik P itu di 3 ya. Enggak. Kalau misalkan nih, kita punya 3 T mau P sini. Berapa P sini? Nah, itu pengamatnya di sini gitu ngerti nggak? Paham ya? Jadi kalau karena Q3 diletakkan di titik yang kita belum kita amati, oh, kita tes Rin. Ya. Karena Q3 ditaruh di tempat yang bukan kita amati, ya berarti Q3 itu bukan waktu uji. Ngerti? Oh, oh, oh. Oke, lanjut. C. Energi potensial listrik sistem. Sistem. Berarti dia minta U total kan ya? Sistem itu dari pengamatnya juga. Enggak. Enggak ada apa semuanya. Kan tadi Oh, sekarang udah ada tiga muatan kan? Q1, Q2, sama Q3 kan? Nah, kita mau mengetahui U total, U sistem. Itu sama aja U total. Paham? Oke. Karena ada tiga muatan, berarti kan kita harus menghubungkan semuanya kan? Berarti apa? U12. Jadi ini kita bikin baru, nggak ada pengamatnya. oh, Ditambah U13 ditambah U23. Udah. kalau U3 dua apa? U23 sama U32 sama aja karena dia skalar. Nggak ada arahnya. Udah tinggal hitung manual, tidak. Ah, Oke, mau materi apa lagi? Materi bab apa deh? Bisa pilihin. Saya udah kelompokkan eh jadi ada nih ini fakultas semua nih. Ada kelompokan ada 6. Harus DP, hukum gaul, kapasitor, muatan kode ini, kapasitor. Lihat yang belum kita kerjain. Oke. Pilih aja pilih nih pilih. Nih, ini tahun berapa lupa? 2016. Oke. Ini 2017. Saya nggak tahu ini. Ini kayaknya enggak sih, tapi ada yang enggak ya karena dia ada resistor ya. Kayaknya ada yang nggak jadi masuknya. RC. Ini RC ini jadi. Oke, ini 2020. Kayaknya boleh. Ini. Sudah dibaca ini benar? Ini benar? Ya, Oke. Kapasitor tuh bab paling gampang kedua. Jadi harus dioptimalkan. nanti boleh dikit. Yang mana? Ya itu. Bahan ini semua Ah, boleh. Tarik. ah, ya. Lihat ini. Kapasitor. Jadi saya tadi malam udah ngerangkum. Dari 2020 ya? Ya, jadi saya rangkumin biar enak kita belajarnya. Jadi kita belajar kapasitor semua sampai bosan. Ya kita belajar gaus-gaus semua sampai bosan. Oke, bentar. Oke, dulu. Salah. Tadi pakai ini aja. Pakai ini kita kan mau tes dulu. Oh, Oke, bentar. Oke.
Menurut Kakak mendingan belajar dari UTS dulu terus atau belajar dari buku? Bebas. UTS. Buku nggak bakal kejar karena buku banyak banget. UTS mundur mending. Karena kalau kita baca UTS kita tahu level UTS satu. Karena buku itu kan ada levelnya juga soal-soalnya kan ada yang gampang banget dan ada banyak banget kalau kita nggak kalau Bukan misalkan bukan hal itu yang kayak gitu. PBQ juga pilihnya UTS aja. Oke, baca dulu. Udah, belum? Udah. Seperti biasa, kalau ketemu soal seperti ini kita gambarkan dulu. Dia mintanya apa? S1 tutup, S2 open. Gambarkan. S1 close, S2 open. Itu ya? Oke. Lihat dari gambar. Oh, kalau S1 close, S2 open, berarti dia tidak nyambung dengan kapasitor 2 ya. Berarti gambarnya kira-kira seperti ini. Ini V0, ini C1. Betul nggak? Udah begini doang kan? Ini charging, betul. Dia ngecharge atau mencharging si C1. Oke? Kalau nggak ngecas tau? Oh pasti ngecas. Nggak ngecharge. Enggak, jadi kalau itu ada dua, ada charging sama yang namanya uncharging. Ada itu yang mengalirkan energi. Kayak kita pakai power bank dipakai itu namanya uncharging. Dia energi yang muatan yang ada di power bank dikeluarin ke device lain kan. Ya itu charging. Uncharging. Power banknya uncharging. Tapi si HP-nya charging gitu. Baik nggak? Kayak kita pokoknya yang voltasenya lebih tinggi. Ya, itu akan ngecharge yang lebih rendah. Ya, berarti kita tahu ya berapa banyak muatan yang tersimpan. Itu adalah C1 kali V0, betul? C1-nya 8 mikro, V0-nya 120 volt. 8 kali 2, 16, 1, 8 kali 1, 89, betul? Mikrocoulomb. Gampang ya? Minta apa lagi? Energi yang tersimpan. U1, rumusnya apa? Setengah C delta V kuadrat, betul? Berarti setengah C1-nya 8 mikro. 8 kali 10 pangkat min 6, betul? Delta V-nya 120 dikuadratin. Kalkulator loh. Kita coba lihat. Kalkulator biar cepat aja. Masukin ya. 0,5 kali 8 kali 10 pangkat min 6 kali 120 kuadrat. Dapatnya adalah 6 dibagi 36 dibagi 625. Satuannya joule. Paham ya? Ini yang A. Sekarang yang B lihat. Bawah. Oke, tabel hitung. Enggak. Oke, lihat. Setelah itu, saklar S1 dibuka. Saklar S2 ditutup. Oke, berarti dia bikin soal baru kan? Bikin. S1-nya open. S2-nya close. Oke, coba kita lihat. Kalau S1-nya open, berarti dia nggak kontak, nggak ngalir si arus dengan baterai kan? Sama aja kayak baterai dilepaskan ya. Ini nyambung sini kan ya. Berarti gambarnya kira-kira kayak gini. Si C1 yang kondisinya sudah ada muatan di sini, karena tadi kan habis di charging kan? Ya. Nah, dia dihubungkan dengan C2 yang tadi belum ke charge. Nah, iya. Lagi gini out doang. Apa yang akan terjadi? Akan melakukan transfer muatan kan ya? Siang ini dia akan pindah ke sini muatannya. Sampai kapan dia pindah? Sampai tercapai keadaan setimbang. Pertanyaannya adalah kapan dia setimbang? Kalau saya Mantap. Ketika delta V 1 aksen sama dengan delta V 2 aksen. Dan pada kondisi ini, muatan yang tersisa di satu ditambah muatan dua yang sudah baru akan sama kayak muatan satu tambah muatan dua. Karena kita nggak ngebuang air, kita
memindahkan aja, paham? Berarti kan kita tahu ya, karena kita tahu Q2 itu awalnya nggak ada muatan, sama dengan Q1 kan, berapa gitu? 960 berarti ya, 960 mikro. Paham? Nah, kan kita lihat kondisinya adalah delta V1 aksen harus sama dengan delta V2 aksen. Delta V itu Q per C kan? Berarti Q1 aksen per C1 harus sama dengan Q2 aksen per C2. Timothy mau cari Q1 dulu atau cari Q2 dulu? Berarti yang diganti Q2, benar nggak sih? Berarti dia adalah 960 mikro dikurangin Q1 aksen. Ya udah, Q1 aksen dibagi C1-nya berapa? 8 mikro. Sama dengan Q2-nya 960 min Q1 aksen dibagi C2-nya 4 mikro. Kali tilang kan ya? 4 Q1 aksen 8 dikali 960 dikurang 8 Q1 aksen. Pindah ruas 12 Q1 aksen 8 dikali 960. Berarti Q1 aksennya kalkulator 8 kali 960 bagi 12. 640 mikrocoulomb. Kalau Q1 tahu, kita tahu Q2 dong ya nggak sih? Kan Q2 itu adalah 960 dikurangin Q1 aksen. Berarti Q2 aksen sama dengan 320. Paham? Gampang kan ya? Ini namanya logika kapasitor. Pertanyaan C. Tunaktornya udah penuh ya. Oh, dia juga minta V-nya ya. Berarti V, delta V aksen ya. Oke, berarti delta V1 aksen kan sama dengan delta V2 aksen, betul? Ya sama dengan apa? Q1 aksen per C1 kan? Iya, berarti 640 dibagi 8 ya. 8 betul? 8 mikro kan? Itu sama dengan 80 volt. Udah, jadi delta V-nya sama ya. Karena ini kondisi setimbangnya. C, lihat. Berapa besar energi? Berarti U ya. U kan tadi udah tahu ya. U itu rumusnya setengah C V atau delta V, kita bilang delta V. Delta V kuadrat. Berarti U1 aksen setengah. C-nya 8 mikro kan. Oke. Delta V-nya 80 ya. Pakainya aksen ya. 80 kuadrat. Sama dengan 0,5 kali 8 kali 80 kuadrat. Oke. 25.600 mikrojoule. Gitu ya. Paham? Ya, dengan cara yang sama, dapatlah U2 aksen setengah. U2-nya 4 ya. 4 mikro ya. 4 mikro dikali, V-nya kan sama ya. 80 kuadrat. 0,5 kali 4 kali 80 kuadrat. 12800 mikro. Ah, oke, mau materi apa lagi? Apa itu? Tahun berapa itu? 2024. Ah, ada saya punya. Itu udah masukin. Nah, 2024 ya. Kapasitor kan? Kapasitor 2024. Benar yakin? Itu susah itu benar. Betul, susah itu. Susah apa enggak? Iya, betul dulu. Susah apa enggak? Kalau gampang kan, kalau gampang bisa dikerjain. Benar? Betul-betul susah benar. Fix. 2024 ya? Fix, susah fix. Fix. Fix lah ya. Oke, fix deh. Fix. Oke. Hanya gitu. Yes, itu rangkaian. Ada rangkaian komputernya kan ya? Oke. Oh, udah kelihatan di jawaban. Apa kan? Oke. Jadi sama rangkaian kebuka jadinya paralel aja. Lah iya kan sudah bilang pokoknya jangan lihat dari rangkaian default, tapi lihat kondisinya. Ini udah ya, gini kan? Oke. Nah, bingung. Nah, sekarang dia minta apa? S dalam keadaan terbuka. Berarti gambar dulu rangkaiannya. S
open. Jadi jangan lihat dari soalnya. Kalau S-nya iya, jangan ada soal aslinya. Kalau dia terbuka, berarti kan gambarnya gini. Ini C1, ini C2, ini C3, ini C4. Oke, ini ya, betul? Oke, nah ini mah gampang. Berarti hal pertama yang pertama adalah lakukan seri ini ya. Jadi CS1 juga sama. Oh iya benar ya. CS2. Masukin, cari kita. Oke, berarti kita punya 1/CS1 berarti 1/C1 tambah 1/C2 yaitu 1/4 tambah 1/4 berarti 2/4 ya. Berarti CS1 adalah 2 mikrofarad. Nah, sama dengan cara yang sama CS2 juga 2 mikrofarad. Setelah ini beres, langkah selanjutnya adalah melakukan sama ini kan? Iya. Jadinya CP, betul? Ya, betul. Berarti yang diminta CP ya? Oh, belum. Yang diminta saat dia terbuka. Tapi emang harus disederhanakan dulu. Ya, betul. C total berarti adalah CP, yaitu CS1 tambah CS2. Jadinya 4 mikro. Paham? Jadi kita sekarang udah membayangkan dia cuma satu doang nih. Kalau kita udah ngedapet satu, kita bisa tahu berapa Q totalnya, ya nggak sih? Q totalnya itu adalah C total dikali delta V kan. C totalnya 4 mikro, delta V-nya berapa? 120, 12 ya. 12, maka dapatlah 48 mikrocoulomb. Paham? Nah, kalian coba lihat. Sabar, belum. CS1 dan CS2 itu kan paralel, betul nggak? Ya. Kalau paralel sifatnya apa? Apaan sih? Delta V S1 harus sama delta V S2 sama dengan delta V total kan? Yaitu 12 volt. Dan kalau paralel itu Q S1 sama dengan ditambah Q S2 sama dengan Q total ya kan? Betul. Itu berapa Q totalnya? 48 mikro. Nah, ngomong ya, ini tuh kalau gambar ini sebenarnya sama kayak gambar ini nggak? Apa itu? Itu gambar apa? Komputer? Iya, ini gambar ini nih sama kayak gini. Sama. Tapi kabel ini aja. Ya. Oke. Nah, udah dapet yang pertamanya nih. Oke. Q itu apa sih? C kali delta V, betul nggak? Ya. Jadi kita punya CS1 kali delta V S1 ditambah C S2 kali delta V S2 sama dengan 48 mikro, betul? Betul. CS1 ini berapa? 2. Oke. Ini udah dapat semua ya. Tapi ini ngapain dihitung? Udah nggak usah. Simpan dulu aja. Orang itu udah dapat semua, ngapain dihitung, ya kan? Oke, simpan. Oh iya, belum. Ini berarti kita, nah ya udah. Terus gimana ngitung CS1? Berarti QS1 berarti adalah CS1 kali delta V S1 kan? CS1-nya 4 mikro. 2 mikro ya. 2 mikro kan? 2 mikro dikali delta V 12 volt kan? Maka 24 mikro coulomb. Berarti dengan cara yang sama dapat QS2 yaitu 24 mikro coulomb. Belum dapatkan ya? Nah, sekarang kita bandingin C1 dan C2 itu seri dengan seri kan? Seri menjadi CS1. Oke? Kalau seri apa sifatnya? Muatannya sama. Q1 sama dengan Q2 sama dengan QS1 yaitu 24 mikrocoulomb. Nah, dapat tuh jawabannya C3 apa? Oh, Tadi
Oke. C3 dan C4 juga seri menjadi CS2, betul? Maka sifatnya Q3 sama dengan Q4 sama dengan QS2. 24 mikrocoulomb. Yang diminta ini kan, muatan tiap Q kan, tiap kapasitor kan, udah. Kalau udah kejawab ya udah selesai. A, sekarang B. Nah, B, soalnya baru kan. Semua kapasitor kemudian dikosongkan kembali, dibuang, oke? Kapasitor 1 dan kapasitor 4, itu 4 ya, disisipkan bahan dielektrik dengan konstanta K2. Diketahui kapasitas ekivalen rangkaian A, B ketika saklar terbuka adalah C buka. Nah, setelah kita lihat dulu nih, berarti karena yang dikasih bahan dielektrik cuma C1 dan C4, berarti C1 di C1 aksen kan? CK dikali C1. Paham? K-nya itu 4. 4 ya kan ya? 2. K-nya 2. K-nya 2. C1 ini berapa? C1 4. Ya nggak sih? 4 mikro. Jadinya kita punya 8 mikrofarad. C4 juga sama, jadi berubah. K kali C4. 2 dikali 4 mikro juga ya? 8 mikrofarad. Nah, sekarang kita bikin kondisinya. Kondisi yang pertama, ketika S-nya open atau buka? S buka dulu ya. S open. Dia cuma lihat antara ujung-ujung A sama B doang kan? Berarti kalau S open, A ini jadinya ini C1 aksen, betul? Ini, iya, cuma beda nilainya. C2, C3, betul? Dan ini C4 aksen. Oke, kita hitung C opennya. Berarti kan, langsung aja ya. CS1, 1 per C1 aksen, ditambah 1 per C2. 1/8 ditambah 1/4, betul? Sama yang penyebut 8, 1 tambah 2 ya. Berarti CS1-nya adalah 8/3 mikrofarad. Dengan cara yang sama dapat CS2 ya. 8/3 juga ya. Sama kan? 4 sama 8 kan? Berarti C open tidak lain ada C paralel kan? Berarti adalah CS1 tambah CS2. Jadi dapatnya 16/3 mikrofarad. Sekarang gimana kalau dia close? S-nya dalam keadaan close. Oke. Maka gambarin kayak gini. Ini A ya. Oke. Ini C1 aksen. Ini C3 ya. C3. Kan dia close jadi dia nyambungin kan. Paham? Ini C2. Ini C4 aksen gold. Ngerti? Nah, berarti kan kalau kayak gini, yang kita lakukan apa? Kita paralelkan yang ini dulu ya nanti. Jadinya CP1 juga diparalelin. Jadinya CP2, betul? Nanti baru diteriin kan? Oke. Berarti kita punya CP1 itu adalah C1 aksen ditambah C3. C1-nya 8 mikro kan? C3-nya 4 mikro ya. Maka dapatlah 12 mikrofarad. Dengan cara yang sama, cari CP2. Sama ya, di 12 mikrofarad. Betul? Nah, berarti di soal ini yang namanya C close sama aja CS. C seri kan? Nah, C itu C serinya. 1/CS sama dengan 1/CP1 ditambah 1/CP2. 1/12 tambah 1/12. 2/12. Berarti CS-nya 6 mikrofarad. Sekarang lihat dimintanya perbandingan kan? Antara C open
per C tutup ya, C close. Ya udah, C open dibandingkan dengan C close itu adalah C opennya berapa tadi? Open dari kita 16/3 ya. 16/3 mikro dibagi 6 mikro. Maka jawabannya 16/18. Paham? Jadi kita cari C opennya, cari C close-nya. Kalau ini pakai akal itu gimana sih? Apa sih? Ini. Lah, masa itu nggak paralel? Jadi, nih, Nah, kok ya takut salah itu aja. jadi Bingungnya. tahu paralel. Ya ini bercabang paralel kan? Berarti kan? Tapi kalau kotak itu selalu kalau kotak tiga juga selalu paralel. Ya nggak tahu. Di tengahnya ada apa lagi? Ya kalau Kalau tengah di tengahnya ada kapasitor lain, susah. 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 Oh, nggak mungkin. Iya. Uh, Ya kita kan ada kapasitor lagi. Berarti kan gambarnya gini. Ini C1, ini C2, ini C3, ini C4, ini C5. Ini kan. Oke, berarti gambar gambar sederhananya kan jadinya ini kalau kita sederhanain, ini C1, ini C2. Nah, itu dia bercabang dua. Ini C4, ini C3. Nah, C3 sama C4 gabung menjadi C5. Nah, jadi gini gambar rangkaiannya susah ini namanya. oh, kalau ini artinya dia Apa? ya udah hafal ya. Jadi, kok dia paling sih? Enggak dong. Paham ya? Iya ya. Nah, nomor berapa lagi? Mau materi apa? Kayak Materi apa deh? apa sih namanya? Kalau yang kayak ampere meter sama voltmeter gitu tuh Ampere meter, voltmeter. benernya Oke. cuma tinggal dihitung Oh, yang ini berarti ininya aja. yang ampere meter, voltmeter saya punya, cuman saya lupa. Yang ini kapasitor tadi nggak ada. Tahu sih. Arus DC. Nah, oh ini. Berarti yang ada ampere sama voltmeter ya? Oke. Oke, yang ada ampere meter sama voltmeter ya. Nah, saya nggak tahu ini telepon berapa. Saya nggak tahu ini telepon berapa, tapi ini UTS. Oke, yang kayak gini. Gitu loh. Ada ampere sama voltmeter, betul? Oke, sama kayak tadi. Baca dulu. Oke, yang A. Potensial listrik ditujukan voltmeter ketika S dibuka. Oke. Buat rangkaian barunya saat S open. Oke. S open berarti kan sama aja kita hilangin kan ya si komponen yang segaris itu kan. Jadi kayak gini.
Gini ya, betul. Nah, voltmeter itu dia didesain supaya arus yang mengalir ke sini sedikit mungkin. Karena kita mau mengukur secara akurat berapa potensial AB kan. Nah, karena didesain supaya arus yang mengalir di voltmeter sedikit mungkin, maka kita sama saja kayak bikin rangkaian seperti ini. Jadi sama aja kayak kita hapus nih si ininya. Karena voltmeter didesain untuk tidak dialiri arus. Karena kalau arus yang mengalir ke voltmeter, maka tegangan ini berkurang. Nggak rusak. Makanya, jadi salah. ya, jadi nggak akurat. Itu. Nah, biasanya kalau praktikum dapat yang namanya arus voltmeter dan ampermeter akan dikasih tahu. Voltmeter itu ada hambatan dalamnya. Dan hambatannya itu sangat besar. Sehingga arus yang mengalirnya kecil banget. Kalau ampermeter kebalikannya, dia dipasang hambatannya kecil gitu. Jadi seolah dia kayak tidak menghambat rangkaian. Nah, ya udah. Jadi rangkaian jadi kayak gini. Ya udah, tinggal kita kerjakan pakai kir. Maunya arah arusnya kemana? Clockwise atau counter? Berarti ke sini ya. Karena ini tidak ada percabangan, berarti I-nya sama dong. Oke. Sekarang mau muter loopnya gimana? Clockwise juga? Boleh, bebas. Tadi kan kayak satu loop doang ya. Jadi nggak butuh pakai hukum pertama Kirchhoff ya, karena nggak ada cabang kan. Ya udah, karena dia kembali ke posisi awal, maka hukumnya adalah 0 sama dengan sigma IR, betul? Ditambah sigma GGL. IR-nya ketemu IR1 ditambah IR2, betul? Tutup kurung, ditambah GGL-nya min GGL2 min GGL1. Oke, R1-nya 100, R2 75. 175I, betul? Ditambah min GGL2-nya 15 sama 25. Min 15, min 25. Berarti 175I itu nilainya adalah 40, betul? Berarti I-nya itu adalah 40 dibagi 175 ampere. Tapi bukan ini yang diminta. Yang diminta adalah VA min VB atau VA ke B kan? Pokoknya terserah Timothy mau A ke B atau B ke A maunya. Kalau A ke B itu VA min VB kan? Ya itu saja VA min VB-nya. VA min VB berarti kan dia bukan loop tertutup kan? Gak akan nol ya? Mungkin akan nol. Kalau A kan pasti nol kan? Ya udah masukin dari A ke B mau lewat mana Daniel Timothy. Langsung aja boleh kan? Boleh, langsung aja. Tapi kalau langsung dia ketemu IR2 doang, betul? Ditambah GGL-nya, min GGL2. I-nya masukin 40 dibagi 175. R2-nya berapa? 75 ya. Ditambah GGL2-nya min 15. Paham? Hitung pakai kalkulator. 40 bagi 175 kali 75 dikurang 14. Dapatnya adalah 15/7 volt. Karena positif, kesimpulannya potensial di A lebih besar daripada potensial di B. Ngerti? Karena misalnya kan dia itu kan, misalnya besarnya sama potensial mana yang lebih tinggi kan ya? Sekarang B, lihat. Daya disipasi saat S dibuka berarti masih menggunakan rangkaian yang di atas kan? Daya disipasi rumusnya apa? Iya betul. I kuadrat kali R. Dia minta daya disipasi di mana? Di R1. Karena I yang mengalir adalah I1. Berarti ini I-nya, I aja ya. Dikali R1. I-nya masukin. 40/175 kuadrat R1-nya berapa tadi? 100 ya? 100 yang kita punya 40/175 kali 100. Ya, aku mau nanya Pak. Yo, Kemarin aku kuis dikasih soal pertanyaan terakhir kan. apa itu? Disipasi pada seluruh rangkaian. Ya tinggal minum lain lah. So, resistor. Pembukaan sistem Iya. ya. Iya. Seluruh ininya juga tinggi. Daya disipasi mah cuma di resistor aja.
daya disipasi. Ya cuma di resistor aja lah. Iya ya. Saya jadi jadi I kali R1 I, tambah I1 kali R1. I1 kuadrat kali R1 tambah. Ada lagi I2 kuadrat kali R2. Iya itu kan. Iya, sampai aja. Gitu aja. Tapi lihat arusnya kemana dulu. Atau Gak saya usah tahu ketika saya cari arusnya dulu sebelumnya. ya, maksudnya arusnya Berapa beda-beda nilainya? kan. Ya, mungkin kan kita nggak tahu rangkaiannya. Oke? Oh yang maksudnya kayak arusnya Cari dulu. kalau beda harus dipisahin kan. Hah? Iya ya maksudnya jadi Ya, I1 pokoknya kali R1 ya gitu. I1 kali Ya. R1 Gitu. Ya, ini baru aja. Paham ya? Sekarang C, sekarang iya. C, dia bikin soal baru. S ditutup. Berarti kita gambarkan soal tersebut saat S ditutup. Jadi setiap dia bikin keadaan baru, gambarkan. Oke. Jadi gambar gini ya. Benar kan? Panjang pendek. YGL1. R1. Terus ampere meter. Paham kan ya? Jadi setiap dia bikin soal baru, gambarkan ini A, pendek panjang, R2, titik B ya. Kemudian ada voltmeter, betul? Karena voltmeter didesain supaya tidak dialiri arus, maka gambar ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Ngerti? Berarti kita bikin, ini kan berarti ada percabangan ya. Jadi langkah pertama buat dulu arah arus asumsi. I1 maunya ke arah mana? Kanan kiri bebas. Bebas. Gak usah mikir, gak usah mikir. Kanan ya. I1. Berarti dari sini sampai sini. Ini I1 semua, oke? I2 maunya kemana? Ke bawah, ke atas? ke Bawah. Berarti kayak gini ya. Dari sini sampai sini, ini I2 semua. Sekarang arus yang mengalir di ampere meter, maunya ke arah mana? Atas, bawah? atas. Boleh. Jadi namanya I3 ya. I3 itu berdiri dari sini. Ini. Langkah pertama. Langkah kedua apa? Karena alternatif dianggapnya kayak hambatan. Apa? Enggak. Nggak, Biar makanya aja. harusnya beda. Iya, karena bercabang. Pokoknya maksudnya kalau bercabang, I-nya dibedain. Aja maksudnya. Oke? Oh, Nah, bikinlah hukum pertama Kirchhoff. Betul? Siapa yang masuk ke titik? Siapa yang masuk ke titik ini? Siapa yang masuk? I1 sama I3. Berarti I1 tambah I3. Yang keluar I2. Betul? Kita tahu nggak I1-nya berapa? Nggak tahu. Tahu I3 berapa? Nggak tahu. Tahu I2 berapa? Nggak tahu. Ada berapa variabel? 3. Berarti kita butuh berapa persamaan? 3. Ini baru 1. Berarti kita butuh berapa lu? 2 lu. Bisa kerjain? Tahu kita butuh 2 lu ya? Kita butuh 3 persamaan. Jadi ini eh, kalau akal UPX ini minus I3 kali ampere meter. Justru namanya 0 sama dengan. Oh ya. Oke. Aduh, berarti ini ya. I1 F1. Ini ketemu I3. Iya, ini minus I3 kali hanya. Ada bagian meternya.
Ada nggak di soal ini? Oh, nggak ada. Ya udah nggak ada, berarti satu F1 aja. Lah kan dia butuh sama F, emang si dia ada I3. Tapi Oh ada iya, yang enggak? nggak usah dong. Ya. Udah, nggak usah. Ada apapun, udah apapun. Oke, terus Oh, GGL ya. terus GGL-nya, GGL. coba minus Ini GGL satu. GGL Udah. satu. Tapi Ah, udah langkahnya gitu aja. udah kan itu? Oh, Tapi oh langkahnya. kita karena kita mau lihat di sininya berapa gitu kan I-nya. Ya, karena Iya. itu kayak gitu. Hahaha. Makanya I1 kan bertahu tapi R itu ada ya. Oh, no. Satu apa ya? Eh, 100. GGL satu dikasih tahu. Ya, Oh sih, 25. T1 0,25 ampere. Terus cari sini. GGL dulu kalau minus 15. Pokoknya setiap cabang walaupun nggak ada apa-apa, I-nya baru ini juga. beda itu. Masalah Oh, ada apa enggak? Tadi ya kalau ini emang nol ya itu kan nol. Tapi kalau voltmeter itu yang udah sifatnya. Voltmeter itu emang didesain supaya arus yang mengalirkan mendekati nol. kalau ampere mana? Hanya voltmeter aja. Apa gimana? Hanya voltmeter aja yang didesain supaya Iya, arus jadi tapi ada maksudnya di ampere di sini tetap ada arusnya gitu. voltmeter saja yang didesain supaya arusnya yang lewat itu mendekati nol. Udah, paham? Oh, makanya nggak dihitung. Ya, makanya tadi saya hapuskan Uh, voltmeter karena emang sifatnya voltmeter emang itu dia didesain supaya arus yang masuk dia hampir mendekati nol. Berarti voltmeter selalu dipasang sendiri kan? Iya, paralel kan makanya. Oh, Oke, tapi ini juga paralel nggak sih kan? Dia dia voltmeter itu kan nggak ampere. dia bilang hanya voltmeter yang didesain Oh, supaya supaya arus nggak yang ada arus mengalir yang mengalir. voltmeter udah itu aja. Oke, 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 oke. Ampere nggak terjadi, berarti bukan voltmeter ya. Udah, ya selama dia bercabang berarti nggak ada arus. Berarti harusnya beda. Hmm. I2 R2 nggak sih? 15 ke 75. Berarti separuh. Separuh 5 ya. Yang ditanya apa? Di semuanya Eh, oh, udah ya. belum. Oh, I3. Saya ke I3-nya. Berapa itu ini berapa? Belum. Ini kan 0,2 tambah I3 sama dengan 0,2. Enggak, yang udah dapat I berapa? I1 sama I2. Kotak itu. Oh ya. Itu I berapa? I berapa? I2. I Ini dua I1. 0,2. Ah, I satu I1 0,25. ya dapat dong I tiga. Tapi I3 terbalik. Ya, Ya benar. 0,05 ya. minus plus. Minus. Jadi Udah angkanya. itu dong, tapi bisa jadi bilang. Oh, Apa sih nggak ada minusnya berarti? Apa yang kotaknya? Udah itu jawabannya. kan terbalik tapi. Iya kan, kita tinggal kasih bilang aja. Jadi jangan dihilangin. Oh, Biar aja. oke. Nanti ke bawahnya. Tanda minus menandakan arah I3 berlawanan dengan arah I3 asumsi yang kita buat. Kan kita awalnya nggak tahu I3-nya kemana. I3-nya positif kan? Itu positif. Tapi benar nih arahnya. Hmm. Tuh, jadi jangan dihilangin minusnya. Tetap aja beda dulu. Udah lagi ya. Udah. Udah. Udah ya. Arus listrik. Oh ya benar. Di R1 berarti I1, di R2, I2, di ampere, I3 kan ya? Paham? Berarti kalau nggak ada apapun ini kan, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa banget. Kabel putus. Kabel doang. Nah, ini sifatnya nih. Jadi gini. Misalkan ada kayak gini. Ini ada resistor. Oke. Ini sama sekali nggak ada apapun, gitu ya? Iya. Oke. Kayak gini. Kalau ini kan ada arus kan ya? Ya nggak? Betul? Iya. Ketika arus sini kan logikanya dia akan bercabang kan? Kalau dua-duanya ada resistor.
Kalau dia ada yang tidak ada resistor sama sekali, dia akan pindah semuanya ke sini. Ini namanya di jam, di apa di bypass. Jadi ini sama sekali arus yang mengalir sini nol. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa ini ada arus? Ya nggak sih? Karena di dalam ampere meter itu ada hambatan sebenarnya, tapi nggak tahu berapa, tapi ada. Kita nggak hitung. Lah emang kita ngitung ngapain? Bodo amat orang nggak dikasih tahu. Buktinya apa? Buktinya ada arus. Kalau Oh, misalkan emang nggak ada arus, harusnya kapak si arusnya itu no. enggak, dia juga ada portu. Misalkan, misalkan yang ini nggak ada power supply ya, misalkan pasti dia cuman kalau ini emang nggak ada hambatan, si ampere tuh nggak ada hambatan ya dia pasti akan kiri semua. Karena ketika arus itu dikasih dua pilihan cabang, yang satu ada resistor, yang satu sama sekali nggak ada resistor, tapi dia akan pilih semuanya ke yang nggak ada resistor. Itu sifat arus, paham? Tapi kalau dua-duanya cabang itu ada resistansinya, walaupun kecil, misalkan satu, 100, satu, 0,1, pasti akan kebagi. Tapi kalau satu, 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 satu lagi nol, pasti ditemukan nol. Bayang nggak? Ngerti? Oke? Ya, oke. Jadi sebenarnya sini ada, karena dapat dibuktikan kalau kalaupun ini nggak ada apa, kalaupun dia ini nggak ada nggak ada power supply, kita buktikan di sini pun akan ada arus. Jadi ini ada. Jadi kalau tapi kecil banget sih biasanya. Jadi kalau kita belajar di praktikum ada modulnya yang namanya voltmeter dan ampere meter. Jadi voltmeter itu didesain gimana caranya supaya tidak ada arus yang mengalir. Iya. Dengan cara apa? Dia didesain supaya hambatannya besar banget. Sehingga arus nggak akan kayak gini dong. Walaupun sebenarnya ada sedikit kecil banget, tapi dianggap mendekati nol. Makanya seperti ini. Nah, kalau ampere meter dia didesain supaya ada arus yang ngalir. Karena kita menghitung arus ya kan, maka didesain dia hambatannya itu kecil. Ada tapi kecil. Makanya pasti ini dia bukan kabel doang, ini ada hambatan. Tapi nggak kita hitung sekarang. Nggak apa-apa. Karena dia kecil banget. Gitu. Paham? Materi apa lagi yang mau dibahas? Ya, saya pilihin deh. Apa? Ada? Apa ya? RC udah pasti. RC pasti nggak keluar, dijamin. Dijamin. Kalau sampai nggak ini protes. Ya, proses lah itu di silabus juga udah diganti. Zaman dulu pasti yang keluarnya RC. Zaman dulu, waktu zaman 3 SKT nggak Ini nggak masuk. keluar. Ini bukan nggak keluar, belum. Itu kan magnet. Nah, UAS. Tak bayar. Aku kemarin bingung di soal yang 2022 itu. Ada. Yang tadi, yang masuk kapan. Oke. Ini ketika dia nyambung jadi RC nggak masuk ya. Jadi mungkin ketika saklarnya off masih bisa dikerjain kan ya. Kalau saklarnya open, saklarnya close nggak bisa. Saklarnya off, saklarnya open bisa. Karena saklarnya open kan cuma resistor biasa aja kan. Ketika saklarnya udah close, jadinya dia RC nggak bisa, bukan nggak bisa, abaikan dulu materi kalian. Iya. Nah, ini Apa? oh ya, ini Apa itu? Soal apa itu? Ini mau UTS COVID ini mah jangan nggak usah. Lah isian singkat. Oh, Bakal buat kayak gitu kagak. Isian singkat. ini aneh nih. Medan. PG. PG. Soalnya nggak bakal PG kan? Ini jadi soal PG. Jadi kita latihan sesuai dengan yang akan ujian soalnya seperti apa gitu. COVID kan dulu online. Jadi pilihannya kalau nggak PG isian singkat. Gitu. Tapi kan itu bukan tipenya sekarang. Ngapain kita belajar kayak gitu? Belajarnya yang sesuai dengan tipenya aja. Lihat yang dari kakaknya. Oh iya, mau materi apa? Bahannya dan materi apa? Gaus deh. Gaus. Gaus, pilih aja. Gaus paling bervariasi soalnya. Mau yang ini 2016. Mau yang ini 2017. Kan dari tadi ini. Ya, ini mau Iya, 2018. Ini 2020.
2022, 2023, banyak, 2000 Tapi hampir. kebanyakan bola semua. Karena bola satu-satunya kasus di Gauss yang tidak perlu menggunakan syarat infinite. Makanya bola paling gampang jadi soal. Gitu. Mau yang mana? Hmm. Pilih aja. Ini bola. Iya bola, Bola. banyak kan bola. Tidak. Ini yang kemarin kan. Ya ya, lupa saya juga. Oh iya benar kemarin ya. Yang Tapi tabung ya. cuma beda angka aja. Beda angka, oke. Ini Bola. 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 Iya, karena bola tuh paling gampang. Bola. Karena bola itu, kan udah bilangnya, Ya udah angkanya jangan. ah, Nggak jadi. ganti. Ganti. Oke, mau Tulis yang mana? makanya listrik. Apa listrik? Listrik lagi harus DC. Potensial. Potensial. Saya cuma dikit nih yang keluar saya baru ketemunya. Muatan titik. Bakal kontinu pastinya. Ada, cuma saya belum belum nemu. Tapi saya ada. Yang tadi Titik juga. Juga titik juga. yang Titik juga sama. Ini ada jadi Advent. yang ini. Ada. Apa itu? Ah, 2022 ya? ada. Ada, di situ ada nggak? Gimana? Ini ada. 2022. 2021 2022. Kayaknya iya. Oh ya, ada. Ada, oke. Sama kan? Jawabannya ya, tahu gitu. Potensial listrik 2022 ya. Ya, kita juga ada yang potong kontinu harusnya. Cuman saya belum nemu. Ini bukan berarti kalau nggak nemu berarti nggak ada ya. Saya belum nemu aja. Bukan berarti nggak ada. Tapi kecil kan. Yang enggak karena saya belum nemu aja bukan berarti kecil kemungkinan ya. Gede-gede aja. Yang udah pasti keluar pasti Ini rangkaian. kontinu panjang kan ngerjain. Apa? Kontinu panjang. Kalau nyediain motor kontinu untuk kasus potensial listrik, kan saya bilang ada dua cara. Cara partisi sama menggunakan E dari hukum Gauss. Ya. Ingat kembali waktu itu ngerjain soal E-nya pakai apa? Kalau waktu itu kita ngerjain E-nya pakai partisi, maka ngerjain V-nya juga pakai partisi. Kalau waktu itu kita ngerjain E-nya pakai hukum Gauss, maka ngerjain V-nya kita menggunakan E dari hukum Gauss sebelumnya. Ngerti nggak? Yang dipakai pakai rumus dasar kan? Ada contohnya kan ya? Ada. Oke. Jadi kita harus tahu, bukan berarti itu cara keluar. Itu karena saya belum ketemu aja. Belum ketemu soalnya. Kebetulan aja belum ketemu. Padahal secara teknis dia juga sering keluar. Bisa keluar. Ya tapi tinggal bikin aja bola yang sama teman yang diminta potensial bisa kan? Baca dulu dari baca belum. Kan tinggal bikin bola, kan kulit bola terus dia yang jadi bukan tapi yang jadi potensialnya. Itu kan mau nggak mau kita cari aja dulu ke Gauss. Ya kan? Bayang? Oke. Baca dulu, udah dibaca. Udah? Ya, Oke, ini muatan titik atau muatan kontinu. titik. Oke, gampang ya. A. Minta apa? Word. Word, rumus aslinya kan delta EK, betul? Khusus untuk gaya konservatif, sama aja minus delta U, betul? Ya. Kita lihat. Usaha yang diperlukan membawa muatan plus Q mikro dari titik tak hingga ke titik Y ya. Titik Y sama dengan A ya, titik P ya. Titik A berarti ya. Oke, berarti kalau kita bikin dulu gambar itu ya gimana? Biar biar gampang ya. Titik muatan Q1 itu di min A ya. Di sini berarti ya. Ini muatan Q1. Terus titik P-nya itu di Y sama dengan A di sini ya. Ini A, min A, titik P nih, gitu ya. Ini adalah A. Ya udah, berarti sama aja ini U akhirnya kan U di P. Dibawa ke P. Dibawa ke titik P kan? Dibawa ke titik Y sama dengan ini kan? Anggap aja titik P boleh kan? Tapi itu bukan uji. Apa? Itu bukan muatan uji kecil. Q-nya Q yang besar. Itu bukan uji. Kalau kamu maksudnya yang dipindahin itu dipindahin ini nggak muatan uji. Gimana uji? Titik P-nya di sini. Cuman masalahnya kita kan belum tahu titik P itu berapa. Soalnya muatan uji di P gimana? Ya anggap aja titik P deh. Yang mau kita taruh. Soalnya muatan uji dia. Ya berarti kan
ini diletakkan di titik P. Tapi masalahnya kita belum tahu di sini itu potensialnya berapa. Nggak ada kan? Jadi gini kan, UP min UTA hingga, betul? Betul? Oke. Karena UTA hingga 0, bersama aja min UP, betul? Ya. Nah, sekarang di sini udah ada muatan Q. Karena kita nggak tahu potensial di P berapa kan? Ya, berarti kita manual. Berarti apa rumusnya? K, Q1, Q dibagi jaraknya berapa jaraknya? Berapa jaraknya? Enak aja. A akar 2, kita gores dong. Oh iya. Ya nggak sih? Udah ini jawabannya. K-nya masukin 9 kali 10 pangkat min ya. 9. Q-nya variabel aja ya. Berarti Q1 tapi mikro 10 pangkat min 6. Betul? Q-nya juga dalam bentuk mikro juga ya. Q kali 10 pangkat min 6 juga. Dibagi jaraknya dalam bentuk senti ya. Berarti ubah ke meter ya. Berarti A akar 2 kali 10 pangkat min 2. Betul? Jadi kita punya min 9 Q1 Q dibagi A akar 2 dikali 10 pangkat. Maka aja 9 9 dikurangin 12 min 3 min 3 dikurangin 2 min 1 dong. Min 1 satuannya apa ini? Joule. Coba ya, damjul kan? Udah gitu doang. Paham? Sekarang B. Dengan dua muatan Q1 dan Q sebuah titik P. Oh, titik P yang baru sekarang ya. Ya, jangan P kalau gitu namanya. Kalau titik A aja lah ya. Titik A. Biar kita bedain titik A berarti ini UA ya. Oke. Paham, paham? Nah, kita punya titik P nih. Titik P itu memiliki koordinat min B, YP. Memiliki medan listriknya sama dengan 0. Berarti E titik P sama dengan 0. Betul? Pertanyaannya titik P di mana dulu deh? Menurut siapa? Timothy, titik P di mana? Supaya E-nya 0. Berarti supaya E-nya 0, titik P-nya pasti harus segaris dengan garis ini, nggak sih? Benar kan? Pasti dia ada di sini nih. Nah, karena dia bilang sumbu X-nya itu min B, betul? Berarti nggak mungkin yang sini dong, nggak mungkin yang ini kan? Antara yang sini atau di sini kan? Kita cek dulu nih. Di mana sih kira-kira? Coba ya. Kita misalkan ngecek di sini, titik P-nya misalkan. Oke? Akibat Q1. Q1 itu positif kan? Arah E-nya pasti ke sini, betul? EP1. Akibat Q2 positif juga? Sini, enak aja. Mungkin nggak kalau kayak begini E-nya 0? Nggak mungkin, berarti nggak mungkin sini. Kalau di sini mungkin nggak ya? Akibat Q1 dia ke sini, betul? Ya, mungkin. Mungkin kan? Berarti kemungkinan besar titik P di sini nih. Ini min B berarti ya? Ya. Ininya Y kan sih? Betul? Nah, udah deh. Berarti kita tahu E di titik P itu dikarenakan E P akibat 1, betul? Ditambah E P akibat 2, betul? Dan dia bilang E-nya maunya 0. Ya, dengan kata lain, berarti boleh saya bilang, oh kalau gitu besar EP1 nilainya harus sama dengan besar EP2. Berarti rumusnya Q1 tuh Q1 ya. Dibagi berapa jaraknya? Jarak antara Q1 dengan P. Pitagoras nggak sih? Berarti, atau gini aja deh. Kalau ini kita misalkan X, boleh? Ini kan kita tahu, segini kan A akar 2 ya nggak sih? Oh iya. Benar nggak? Betul? Tapi A akar 2 gitu. Ya, berarti ini X ya. Ya, ya, ya. Ini X kuadrat. Ini adalah K, Q 2 Q. Ya, Ki. A akar 2 dikurang X. dikurang X. Gitu ya, paham kan? Coret dulu. Berarti kita punya
Q1 per Q sama dengan X dibagi A akar 2 min X dikuadratin. Betul? Betul. Oke, kali kita hilangin kuadratnya bisa? Diapain? Diakarin. Betul? Berarti kita punya informasi akar Q1 per Q akar Q1 per Q itu adalah X dibagi A akar 2 min X. Kayak hilang ya. A akar 2 akar Q1 per Q dikurangin X akar Q1 per Q sama dengan X, betul? X, jadi sama aja. A akar 2Q1 per Q, boleh? Sama dengan X dalam kurung 1 min akar Q1 per Q, betul? Betul. Dapat dong X-nya. Berarti X-nya itu adalah A dibagi akar. Ini kita sederhanain, boleh nggak disederhanain? X dalam kurung. Berarti kan akar Q, nggak bisa ya. Akar Q dikurangin akar Q1 dibagi akar Q. Boleh kan? Boleh ya? Oke, berarti A 2Q1 per Q dibagi akar Q dikurang akar Q1 dibagi akar Q, betul? Berarti akar Q-nya bisa kita hilangkan, betul nggak? Berarti kita punya X-nya itu adalah A kali 2Q1 dibagi akar Q min akar Q1. Paham? Tapi kan bukan X yang diminta, ya nggak sih? Yang diminta itu B-nya, ya nggak sih? B-nya berapa senti, betul? Nah, lihat dari gambar. Nah, bayang? Oke, kalau kita anggap ini theta, boleh? Boleh? Boleh. Boleh kan? Boleh kan? Kita mencari B. Pakai cos dong. Cos Kan B dong. bang X. Apaan sih? B itu yang bawahnya. Di sini B. B nih. Kita mau cari. Oh, jarak ini Ya. Berarti pakai cos kan? Berarti cos theta itu adalah apa cos theta ya? Enak aja B per X. Segini kan min A, segini min B, segini min A dikurangin B, dikurangin min B kan? Berarti dia adalah min A dikurangin min B dibagi X kan? Nah, emang cosnya berapa sih? Coba lihat dari gambar. Cosnya berarti adalah, ini kita mutlakin ya. A dibagi ini kan. Berarti A dibagi A akar 2. Betul? Oke, berarti cosnya sendiri itu adalah A dibagi A akar 2. Coret deh. Sama dengan 1 per akar 2. Kali silang. Berarti kita punya, sama aja ini A min A ditambah B kan. Dibagi X-nya masukin. A akar 2Q1 dibagi akar Q min akar Q1 sama dengan 1 per akar 2. Betul? Kali silang bisa? Bisa ya? Jadi kita punya min A dalam 2 ya, panjang banget. ya ini matematika doang. Berarti min akar 2 A ditambah akar 2 B. Yang tadi B-nya kan? Kok jadi akar B, akar 2 B sama dengan A akar 2Q1 dibagi akar Q1 min akar Q2. Kalah akar Q. Ini akar Q doang. Ini akar Q1. Paham kan? Dapat dong, berarti akar 2B sama dengan A akar 2Q1 dibagi akar Q min akar Q1 ditambah A akar 2. Betul? Udah. Berarti B-nya sendiri adalah dibagi akar 2 semua ya. Jadi berapa? A akar Q1. Ngerti kan?
Bagi akar 2, Ki min akar I1 ditambah A. Udah jawabannya. Oke? Jadi ini lebih ke matematika sih sebenarnya. Karena ini nggak ada angkanya, nggak suka. Oke, pertanyaan C. Dengan konfigurasi yang sama seperti soal B, tentukanlah potensial di titik 0,0. Dia bikin yang baru ya. Oh, itu P titik Q deh ya. Q, oke? Jangan Q lagi. B aja, B boleh. Diminta V di titik B ya. Oke, berarti yang C itu dia minta V di titik B. Di sekitar titik B ada berapa muatan? 2 ya. Q 1 sama Q kan? Ya udah, berarti VB sama dengan VB Q ditambah VB Q1. Karena dia skalar, langsung aja rumusnya apa? K I per RB Q, tak pakai kuadrat. K I1 RB Q1. K-nya boleh keluar 9, 10 pangkat 9. Q-nya Q tadi ya. Jaraknya BQ berapa? A ya jaraknya ya. Betul. Ditambah Q1, jaraknya juga A ya. Ya udah, berarti jawabannya VB itu 9, 10 pangkat 9 dibagi A dalam kurung Q ditambah Q1. Satuan jangan lupa. Gak ada angkanya kan? I-nya nggak ada kan? Nah, ya udah, kalau kita nggak ada ya dalam bentuk gitu aja. Kalau ada Q-nya tinggal kita masukin. Nah, ini kan ya. Berarti IB sama dengan 9, 10 pangkat 9 per A dalam kurung Q plus Q1. Satuannya jangan lupa. Oh, ya. Oh, mikronya jangan lupa mikronya ya. Lupa kita mikronya. Berarti 10 pangkat min 6, betul ya? Jadi 9 kali 10 pangkat 3 dibagi A, I ditambah I1. Oh, paham? A-nya ada nggak? Nggak ada kan A-nya? Nggak ada ya? Udah. Oh, A-nya juga senti, jangan lupa. Aduh, repot nih A-nya senti. 10 pangkat min 2 ya. Iya. Semuanya 10 pangkat min 2. Jadi sama aja 9 per A Q ditambah Q1 10 pangkat 5. Paham? Itu. Oke, lagi mau materi apa? Apa ya? Materi apa? Boleh lihat lagi tuh. Boleh nih. Toko-toko yang penting menarik. Udah sekarang tadi udah semua ini. Ayo deh. Apa? Belum. Belum itu? Udah. Oh ya. Udah? Belum? Oh, ini. Iya. Itu Advent 2025 Advent. Oh, kalau di atas ada kan? Apa? Di atas ada kan? Oh iya. Oh. Ya dulu ya. Oke, baca dulu. Sampai C bacanya. Udah. Ini muatan titik atau muatan kontinu kiri. Gampang ya? Oke. Dia bilang titik A punya potensial. Titik A dong ini. Ya nggak sih? Titik B ini titik B.
Ada Q. Q diletakkan di titik B ya. Oke. A minta apa? Energi potensial. Berarti U. U di mana? U di B. Betul? Ya. Berarti kan di B itu berarti sama aja apa? Karena Q itu letaknya di B, berarti sama aja Q dikali potensial di B. Benar nggak sih? Iya. Q-nya ada ya. Min 4 kali 10 pangkat min 6. IB-nya 110. Didapatlah min 440 ya. Atau 44, 10 pangkat min 5. Betul? Satuan jangan lupa. Oke, gampang ya. Terus B. B minta apa? Muatan Q tersebut bergerak dari B ke A. Oke, awalnya di B pindah ke A. Berapa work-nya? Work itu rumus dasarnya delta EK, betul? Tapi karena dia konservatif, gaya kolom sama aja minus delta U. Karena ini pindahnya dari B ke A, berarti akhirnya A, awalnya B ya. Sama aja ini UA min UB. Oke. UA itu berarti Q dikali VA, betul? UB berarti Q dikali VB. Berarti Q-nya boleh keluar dalam kurung VA min VB. Paham? Q-nya masukin min ya, berarti min dalam kurung min 4, 10 pangkat min 6. VA-nya 220 dikurangin 110. Di positif ya. 4, 10 pangkat min 6 dikali 110, betul? Maka dapatlah 44 kali 10 pangkat min 5. Satuan Joule. Paham? Gampang kan? C. Udah C. Udah tadi gini. C. Jika EK awal di titik B adalah 0, berapa EK di titik A? Karena kita tahu work itu sebenarnya adalah delta EK, betul? Berarti karena dia dari B ke A sama aja EK di B dikurangin EK di kebalik ya. Dari B ke A di EK di A ya. EK A dikurangin EK B, betul? Yeah. Karena di soal dia bilang awalnya 0, berarti work-nya adalah EK A aja, betul? Sama aja apa? Setengah dikali massa dikali VA. Betul? Jadi work-nya tahu kan? 44. 10 pangkat min 5 setengah, masanya berapa? 0,88 mikrogram. Jadi sama aja 0,88 1 mikro 10 pangkat min 6 1 gram ke kilogram. 10 pangkat min 3. Paham? Dikali VA kuadrat. Berarti VA-nya itu adalah 44 dikali 2, betul? Dikali 10 pangkat min 5 dibagi 0,88 kali 10 pangkat min 9 diakari. Sama aja 88 10 pangkat min 5 dibagi. Berarti 88 juga kali 10 pangkat min 11 ya. Sama aja 1 kali 10 pangkat ini kan 5 sama 11 berarti min 4 ya? 4 pangkat berapa itu? 5 min 5 tambah 6 ya? 6. Berarti VA-nya itu adalah 1000. Satuan jangan lupa. Gampang kan? Paham? Ngerti? Ya, paham. Oke, jadi seperti itu konsepnya. Jadi usaha data sama usaha itu rumus ambil delta EK, tapi khusus untuk gaya konservatif dan kebetulan gaya kolom itu adalah gaya konservatif. Jadi delta EK itu min delta U sehingga work sama dengan minus delta U itu sebenarnya EP. Dulu itu sebenarnya EP, cuma sekarang jadinya U simbol doang. Kalau EK tuh K. Biasanya K, betul kalau di bahasa Inggris. Jadi biasanya kalau di buku teks gitu. Paham? Oke. Begini dulu deh. Oke, thank you dulu ya.
Hmm. Oke. Jadi ya minimal banget sih optimalkan dua, listrik sama kapasitor. Karena soalnya paling gampang dibayangin. Jadi sebenarnya kerjain. Dua dulu lah minimal amankan dua. Karena Gauss itu sebenarnya gampang, tapi kan Gauss itu bervariatif ya. Bolanya aja ada banyak nanti tipenya. Belum kalau dia bentuknya silinder atau bentuknya yang pelat, kita nggak tahu yang keluar yang mana kan ya. Cuman ya karena itu bervariatif, makanya saya minimal amankan dulu dua soal tuh minimal. Nanti kalau ada waktu baru kerjain yang mudah. Apa? Kenapa? Apa? Ada Tuh, tutorial. bentar ya. Jam 9 mulainya. Eh, iya, jam Belum, 9. kok 2 menit lagi santai aja. Soal fisika. Enggak. Mat. Oh iya, Mat juga mau ujian kan ke depan? Oke lah. Aduh, Iya. pusing deh. Ya, udah biasa. Apa? Banyak banget tapi ada kelas sama lagi itu. Ada terus habis itu Jumat itu kuis smart juga. Terus habis itu Jumatnya, besoknya UTS fisika. Jual sekarang, kan minggu juga depan. minggu Oh depan. iya, bagus dong. Kalau itu bagus.